Kita masuk ke diferensial fungsi komposit. Kemudian logaritmik. Oh, ya. Jika Y sama dengan A log U, di mana U-nya adalah U sama dengan G kali salah. Di mana di bawah sih aja ya. Di mana U sama dengan G kali X, maka dy per dx-nya adalah A log E per U dikali D U per dx. Oke. Nah, kita masuk ke contoh ya. Perhatikan benar-benar ya. Oke, perhatikan dengan seksama. Y sama dengan log X min 3, kemudian X plus 2. Nah, nih deh. Perhatikan benar-benar nih, ya. Misal, berarti kan kita untuk memasukkan ke dalam rumus. Misal, U sama dengan, ya, kayak biasa, U-nya adalah X min 3 per X plus 2. Maka, nah, kita masukkan diferensial pembagian. Nah, diferensial pembagian itu nomor 7 ya. Pembagian fungsi. Maka berarti ini adalah Y sama dengan, ya, ini kalau kita turun ini tulis di sini, Y sama dengan U per V. Nah, atau nih berarti turunannya adalah DU per DX. Nah, ya, ini kalau kawan-kawan tulis yang rumus itu ya, coba kawan-kawan buka ya, rumusnya adalah U aksen ya dikali V, kemudian U dikali V aksen pangkat V pangkat 2 per V pangkat 2 ya. Nah, tinggal kawan-kawan masukkan ini nih ya. Berarti kan U-nya adalah X min 3. Kemudian V-nya adalah X plus 2. Kita masukkan di sini U aksennya. U aksennya berarti mana, coba lihat. U aksennya ada enggak nih U aksennya? 1 ya. 1. Berarti 1 mana? Nah, kita masukkan ke U aksen. Berarti di sini 1. X plus 2-nya adalah 1 juga. Berarti 1. Nah, tinggal di aksen ya, yang aksen. Berarti kan tinggal V dan U. Nah, kita tinggal masukkan V dan U-nya. V-nya adalah ini X plus 2 tutup kurung. Berarti dikurang. Ya, ini rumusnya. Berarti kan tinggal U. U-nya X min 3 per ini. Nih, karena di sini ada pangkat, maka dia masukkan X plus 2 pangkat 2. Nah, tinggal kawan-kawan jumlahkan, maka hasilnya di bawah ya. Maka sama dengan berarti jawabannya ini kan habis ya. X dikurang X, wes habis. 2 dikurang min 3, maka 5. Kan jadi tambah ya. Kemudian di sini adalah X plus 2 pangkat 2. Nah, ini adalah DU-nya. Ini udah dapat. Tinggal kita kalikan yang ini ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Maka DY per DX sama dengan log E per U
dikali du per dx, ya. Kan A-nya nggak ada ya, nggak perlu berarti ya. Maka masukkan log E per U-nya ada. U-nya berapa? U-nya. U-nya ini ya. U-nya adalah ini. Kita masukkan per X plus 3, X plus 2 dikali dengan du-nya adalah ini yang ini ya, 5 per X plus 2 pangkat 2. Nah, berarti yang ini bawah ya. Jadi penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Maka 5 log E per, nih kan, tinggal coret ya. Coret, jadi hasilnya adalah X min 3 dikali X plus 2. Nah, ya. Nah, tinggal dimasukkan lagi. Waduh, nih. Berarti 5 log E per. Berarti kalau kawan-kawan masukkan kan ini ya. Ini enggak perlu kawan tulis ya, tapi untuk catatan saja ya, catatan. Maka ini kita mencari yang ini kan berarti X pangkat 2 plus ini kali ini berarti dia 2X min 3X min 6. Maka hasilnya kan berarti sederhanakan berarti X pangkat 2 min ini dikali min ya, min 1 berarti X min 6. Nah, ini adalah jawabannya. Sip ya. Kita masuk ke kaidah yang ke-13, yaitu ya cukup lah ya tadi ya. Panjang ya, lumayan panjang, diferensial fungsi ya. Komposit logaritmik berpangkat. Oh ya, jadi 3 jadikan 1. Nah, jika Y sama dengan A log U pangkat N, di mana U sama dengan G kali X dan N adalah konstanta, maka dy per dx-nya sama dengan dy per du dikali dengan A log E per U dikali dengan du per dx. Nah, oke. Kita masuk ke dalam contoh. Misalnya Y sama dengan log 5x pangkat 2 tutup kurung pangkat 3. Nah, maka kita ingin mengetahui yang di atas nih ya, kita cari dulu nih. Maka misalkan atau diketahui U sama dengan biasa ya, yaitu 5x. Jadi lognya tidak perlu ya, lognya kita hilangkan dulu. U sama dengan 5x pangkat 2, maka du per dx sama dengan 10x ya. Nah, udah dapat, tinggal kita turunkan ke dalam, masukkan ke dalam rumus dy per dx ya. Ini rumusnya di atas sama dengan, ingat dy nih ya. Berarti kan kalau dy-nya berarti dy ini turunan dari ya, dy kita cari ini dy. Kita cari dulu ya biar mudah. dy per du-nya berarti dy ini kan ini ya. Berarti adalah turunan
turunan dari yang ini nih. Ya, berarti 3 dalam kurung log 5 pangkat 2. Nah, di sini berarti di sini dikurang 1 berarti sisa 2. Nah, maka komplit sudah nih. Tinggal kita masukkan D Y per D X sama dengan DY nya udah diketahui ya. Tinggal kita masukkan ini satu-satu ya. 3 dalam log 5X pangkat 2. Kemudian dikali dengan log E. Ya, mana dia? Ini ya. Log E berarti ya, karena tidak ada log E per U-nya berapa ya? U-nya ada ya. 5X pangkat 2. Kemudian dikali dengan 10X. Kemudian sama dengan 3 dikali, ini kan yang ini ya, yang bebas nih ya. 3 dikali 10X, maka 30X. Kemudian log, nih ya, log 5X pangkat 2. Nah, maka di sini ada sisa dikali log E per 5X pangkat 2. Kemudian kita kecilkan. Ini bisa dikecilin, berarti di sini adalah ini bagi ini. Berarti kan dibagi berarti 6. Kemudian di sini habis X-nya 1. Kemudian sisa 1 berarti 6X kali log 5X pangkat 2 tutup kurung pangkat 2, kemudian log E. Seperti itu ya. Saya rasa ini cukup ya. Nanti kawan-kawan tinggal cari contoh-contoh yang lain di buku atau di internet ya, untuk mengasah kemampuan kawan-kawan. Kita masuk ke kaidah berikutnya. Yang ke-14 yaitu diferensial fungsi logaritma natural. Nah, misal jika Y sama dengan E log X atau Y sama dengan ln natural, logaritma natural X, maka dy per dx sama dengan 1 per x dikali dengan E log E dikali 1 X. 1 per, maka sama dengan 1 per X. Kemudian misalnya jika Y sama dengan E log U, di mana U-nya adalah fx, f di fungsi x atau dikali x, maka dy-nya adalah dy per dx-nya adalah 1 per U dikali E log E dikali du per dx tutup kurung, du per dx. Du ya, du nih, du. Nah, jika Y sama dengan logaritma natural dikali U pangkat N, di mana U sama dengan G dikali X atau fungsi Gx, G kali X ya, dan N adalah is, saya singkat is ya, konstan
atau sama dengan A konstan, maka tinggal kawan-kawan rapikan ya tulisannya. dy atau saya tulis sebelakang. dy per dx sama dengan dy per du dikali 1 per u dikali du per dx. Insyaallah. Oke. Kemudian kita masukkan misalnya ke dalam contoh nomor 1. Y sama dengan ln dikali x pangkat 3. Maka turunan yang pertamanya adalah dy per dx sama dengan, kita masukkan saja ya. Berarti kita cari misalnya ya. Berarti u-nya berapa? U-nya adalah, kita lihat nih di sini ya. du ya, maka kita masukkan nih dy d per du. dy-nya ada nggak? Ada nggak? dy nggak ada ya. Oke, kita tulis 1 aja lah ya, 1. Kemudian karena nggak ada ya 1, jadi 1 per u-nya berapa? Nih u. Ini kan kalau seperti kayak logaritma ya, berarti kita kan logaritma natural lah, berarti kita tutup dulu nih. Berarti u-nya adalah x pangkat 3, berarti 1 per x pangkat 3 dikali dengan du per dx. Karena u-nya ini berarti turunan dari dx, berarti du per dx-nya atau turunan yang pertamanya adalah berapa? 3 per 3 x pangkat 2. Seperti itu. Ya, baik, kita masuk contoh yang kedua misalnya ya, singkat ya. Y sama dengan logaritma naturalnya 5x pangkat 2. Kemudian kita dalam kurungkan, kemudian dia berpangkat 3 lagi, maka kita masukkan, saya turunkan ke bawah ya, biar lebih rapi. dy per dx-nya kita masukkan. Kita lihat y-nya. Y-nya udah ada, yaitu dia adalah 3. Kan turunan dari ini ya, sama seperti sebelumnya. 3 ln 5x pangkat 2 berarti ya, turunan dari ini ya, turunan dari ini y-nya. Kemudian kita masukkan 1 per u-nya ada di dalam 5x pangkat 2. Kemudian dikali dengan ini pangkat 2 ya. Kali dengan 10 turunan dari ini, 10 pangkat 1. Maka kita sederhanakan saja. Maka dicoret, bisa enggak nih, 3 kali 10 30x. Nih kalau 30x ya, kita sederhanakan berarti dia 6x ln 5x pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. Yes, paham ya? 3 kali 10 berarti 30. 30 dibagi 5 berarti kan di sini dapat 1, di sini dapat 6. Ya kan? Kemudian x-nya kita bagi juga, berarti di sini habis, di sini tinggal 1. Maka hasilnya seperti ini. Ya, paham ya? Baik, kita masuk ke diferensial fungsi kompleks ya, yang ke-15 ya. Diferensial fungsi kompleks. Nah, untuk ini ya kawan-kawan benar-benar perhatikan ya. Maka kita akan masukkan ini, misalnya masukkan ke dalam rumusnya ya. Yaitu dy per dx-nya itu adalah v dikali u. Ini adalah v ya, v dikali u pangkat v sama dengan dikurang 1
kemudian dikali du per dx, ditambah dengan uv, pangkatnya adalah kita gunakan v, ln logaritma u dv per dx. Nah ya, perhatikan benar-benar. Kita masukkan ke dalam contoh ya. Nah karena ini kompleks, maka kawan-kawan harus teliti benar-benar ya. Contoh misalnya diketahui, wah ini ya, 1 misalnya, y sama dengan 4x pangkat x, 4x pangkat x pangkat 3. Nah 4x pangkat x pangkat 3. Nah ada pangkat lagi. Misal atau diketahui, berarti yang kita cari satu-satu nih, kita masukkan ke dalam rumus ya. Maka misal kita tentukan u-nya adalah, berarti u-nya adalah 4x ya. Kemudian turunan dari 4x-nya adalah du per dx. Kemudian maka turunannya adalah 4. Kemudian apalagi yang kita cari, yaitu v. Nah v-nya adalah yang di atas, yaitu x pangkat 3. Maka dengan mudah kita mencari turunannya, otomatis 3x pangkat 2. Oke, sudah diketahui semuanya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ini rumusnya. Sip. Sip dah. Kemudian dy per dx sama dengan v. Kita masukkan langsung ya. V-nya adalah, mana v-nya? V-nya adalah x pangkat 3 dikali dengan u. U-nya adalah 4x. Kemudian pangkat v. Pangkat v, mana dia deh? V ya. V-nya berapa? X pangkat 3. Kemudian dikurang dengan, mana dikurang dengan? Berapa? 1. Kemudian dikali dengan du per dx. Du per dx sama dengan 4 ditambah dengan, nah nih ya, u pangkat v. U pangkat v berarti 4x pangkat x pangkat 3. Kemudian dikali dengan ln 4x u-nya. Kemudian dikali dengan du per dx. Du per dx-nya adalah 4. Bukan du per d, v ya, v. dv per dx. Berarti dv ini adalah 3 pangkat 2. Sama dengan, berarti tinggal kawan-kawan masukkan saja ya. Kemudian kita tambahkan, berarti ini gini aja. Nah, lebih mudah ya. Berarti yang ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini. Maka 4x dikali 4 ya, berarti kan hasilnya adalah 16x. Nah, kemudian tinggal pangkatnya kita kalikan. 3x, ini x pangkat 3. Nah, di sini kan ada x pangkat 3 ya. Berarti ini kan kali, kalau ini kan kali ini berarti 1. Maka dia kalau pangkatnya dikali pangkat berarti tinggal karena di sini kurang, berarti tinggal ditambah 3 ditambah min 1, berarti hasilnya adalah plus 2. Nah, salah. Plus 2. Nah, gitu ya. Kemudian ini 4 dikali dengan 3. 4 kali 3 12. 12 ya kan?
Kalau yang ini kan biarin aja nih. Nah, 4x ya. Nah, tinggal pangkatnya nih. Berarti x pangkat 3 ditambah dengan 2, bukan duit ya, 2. Nah, sampai sini aja dah. Ya. Tinggal kawan-kawan rapikan ya, 16x pangkat x pangkat 3 tambah 2 tambah 12x x pangkat 3 plus 2 4x. Nah, dah, itu aja dah. Sampai sini cukup. Ya. Mau contoh lagi? Sudah ya. Nanti ya. Tapi insya Allah nih kadang pun jarang ditemui ya soal-soal ini ya. Tapi paling tidak kawan-kawan tahu nih kaedahnya. Tinggal kawan-kawan masukkan ke dalam rumus ya. Atau masuk contoh satu. Ya udah ya. Nanti kawan-kawan cari contoh lain di buku atau di internet ya. Kita masuk ke kaidah yang ke-17 ya, ke-16 ya, 16. Yaitu diferensial fungsi balik. Nah, ya. Misal kita masuk ke dalam contoh ya biar agak cepat ya. 1 per dy per dx per dy. Ini adalah rumusnya yang kawan-kawan harus perhatikan. Nah, kita masuk ke contoh nih misalnya. Maka karena fungsinya berbalik ya, maka A misalnya diketahui yx sama dengan 5y per ditambah 0,5 y pangkat 4 misalnya. Maka diketahui berarti turunan dari ini kan kita masukkan ini ya, maka kita mau cari turunan dari dx per dy-nya. Berarti turunannya adalah 5 ditambah dengan ini kali ini berarti 2y, di sini ada sisa 3. Maka kita masukkan dy per dx-nya sama dengan 1 per, masukkan sini 5 ditambah dengan 2y pangkat 3. Nah, itu aja. Ya, sederhana ya. Dibanding dengan sebelumnya ya ribet ya. Nah, tapi itulah namanya kehidupan ya. Ada yang ribet, ada yang enggak. Sama dengan matematika ya. Tapi harus semua dihadapi. Coba contoh yang kedua ya. X sama dengan ln 2y pangkat 3 plus y pangkat 2 dalam kurung. Maka turunan dari dx-nya kita cari dx per dy. Maka turunannya adalah sebentar. Oke. Karena ini kita keper berarti